Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Madiun This Week hadir dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rere, inilah Madiun This Week selengkapnya. Vaksinasi COVID-19 tahap kedua mulai berjalan di Kota Madiun. Wali Kota bersama Forkopimda, tokoh agama, dan perwakilan organisasi profesi melaksanakan vaksinasi tahap kedua Kamis lalu. Sementara itu, analisa dan evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jilid 2 juga digelar. Kegiatan penyemprotan desinfektan di sejumlah kelurahan juga mengemuka sebagai tindak lanjut PPKM Jilid 3 berbasis mikro di Kota Madiun. Vaksinasi tahap kedua sukses diselenggarakan di Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi dan Forkopimda, tokoh agama, dan perwakilan organisasi profesi menjalani penyuntikan vaksin kali kedua pada Kamis 11 Februari 2021. Berbeda dengan sebelumnya, proses vaksinasi kali ini berlangsung di halaman tengah Balai Kota Madiun. Dikatakan Wali Kota, vaksinasi tahap kedua tak jauh berbeda dengan yang pertama dahulu. Rasa sakit hanya dirasakan pada lokasi suntikan. Namun, tidak ada kejadian apa-apa setelahnya. Wali Kota mengaku baik-baik saja. Begitu juga dengan pejabat lain yang dilakukan vaksinasi. Hal itu semakin membuktikan bahwa vaksin COVID-19 aman dan halal. Karenanya, Wali Kota mengajak seluruh masyarakat untuk turut mensukseskan program vaksinasi tersebut. Wali Kota berharap semua proses berjalan lancar, terutama vaksinasi dan distribusi vaksinnya. Harapannya, vaksinasi bisa menjangkau seluruh sasaran dengan cepat. Kendati begitu, Wali Kota berpesan untuk tidak meninggalkan protokol kesehatan biarpun telah divaksinasi nanti. Hal ini penting agar pengendalian COVID-19 bisa semakin maksimal. Seperti diketahui, vaksin membutuhkan waktu untuk membentuk kekebalan tubuh yang maksimal. Tidak menutup kemungkinan masih bisa terjangkit biarpun sudah divaksin, hanya resiko fatalitasnya rendah. Setelah pelaksanaan vaksinasi tahap kedua bagi Forkopimda, akan dilanjutkan vaksinasi kepada tenaga medis dan kesehatan. Kemudian, vaksinasi berlanjut kepada pelayanan publik juga wartawan, hingga akhirnya kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, untuk Kota Madiun menempuh vaksin yang kedua. Alhamdulillah hari ini sudah kita mulai. Yang pertama, semua Bapak Ibu Forkopimda yang hadir di sini sudah divaksin. Mudah-mudahan vaksin yang pertama sudah selesai, tahapan kedua sudah kita jalankan, yang nanti juga akan diikuti oleh tenaga medis semuanya. Alhamdulillah dengan adanya vaksin ini, tentunya saya dengan semuanya yang sudah divaksin, kita percaya diri bahwa setelah vaksin yang halal ini tentunya akan membawa kita sehat. Dengan percaya dirinya ini, satu kita divaksin dan kita semuanya tetap disiplin pada protokol kesehatan, insya Allah bahwa kita semuanya sehat. Oleh karena itu, yang sudah mendapatkan jatah vaksin secepatnya sesuai dengan schedule kita lakukan, baik itu di Puskesmas maupun di tempat-tempat yang sudah ditentukan, segera menghubungi. Semakin cepat divaksin yang kedua semakin baik, sehingga diri kita paling tidak sudah mendapatkan tahapan-tahapan yang sudah kita tentukan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan.
Pemerintah Kota Madiun merespon cepat hasil koordinasi melalui video conference atau VCon bersama pemerintah pusat beberapa waktu kemarin. Wali Kota Madiun Maidi bersama jajaran Polres Madiun Kota menggelar analisa dan evaluasi atau ANEV terkait pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jilid kedua yang berlangsung pada 26 Januari hingga 8 Februari 2021 mendatang. ANEV berlangsung di Gedung Sunario, Polres Madiun Kota, Jumat 5 Februari 2021 malam kemarin. Dalam giat tersebut juga diikuti secara virtual oleh unsur 3 pilar kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Madiun, serta Polsek di bawah Komando Polres Madiun Kota. Pada kesempatan itu, Wali Kota memaparkan bahwa prosentase angka kematian dan kasus positif COVID-19 di Kota Madiun telah mengalami penurunan dibandingkan pada PPKM tahap pertama, yakni dari 7,87% turun menjadi 6,78% pada PPKM kedua. Sedangkan kasus positif pada PPKM tahap pertama mencapai 24,38%, turun menjadi 11,83% pada PPKM tahap kedua. Adapun angka kesembuhan turut mengalami peningkatan, yakni dari 67,75% pada PPKM tahap pertama naik menjadi 81,39% pada PPKM tahap kedua. Kendati begitu, data masih mungkin bertambah mengingat PPKM tahap kedua baru berakhir pada tanggal 8 Februari mendatang. Karenanya, Wali Kota menghimbau penanganan dan pengawasan terkait COVID-19 terus dilakukan. Bahkan dirinya telah menyiapkan tim Isoman Hunter, yakni untuk memantau pasien positif COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Wali Kota juga mengucapkan terima kasih kepada unsur 3 pilar yang ada di kelurahan dan kecamatan. Penekanan angka tren positif COVID-19 dapat ditekan. Hal ini juga tidak terlepas dari peran dan kepedulian masyarakat terkait penekanan COVID-19 di Kota Pendekar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mulai 9 Februari 2021, seluruh wilayah Jatim melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro. Hal ini juga berlaku di Kota Madiun. Pada hari pertama pelaksanaannya, pemerintah Kota Madiun melakukan penyemprotan disinfektan di 2 kelurahan, yakni Kanigoro dan Manisrejo. Penyemprotan memang difokuskan di 2 kelurahan tersebut karena menurut data Dinkes PPKB Kota Madiun, keduanya masuk dalam zona merah di Kota Madiun. Apel kegiatan penyemprotan disinfektan berlangsung di Balai Kota Madiun Selasa 9 Februari 2021 sore. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Asisten 2 Pemerintah Kota Madiun, Ahsan Srihasto, serta diikuti oleh seluruh tim penyemprotan dari Satpol PP dan Damkar, BPBD, Diskominfo, dan para relawan. Menurut Ahsan, penyemprotan disinfektan akan berlangsung setiap hari. Dia pun juga menghimbau kepada kelurahan lainnya untuk melakukan hal serupa dalam rangka menanggulangi penyebaran COVID-19 di wilayah masing-masing. Tidak hanya itu, Ahsan juga berpesan kepada masyarakat untuk senantiasa mematuhi aturan protokol kesehatan, apalagi dalam pelaksanaan PPKM berbasis mikro. Jadi begini, fokus kita untuk penyemprotan hari ini di 2 kelurahan, Kelurahan Kanigoro dan Kelurahan Manisrejo. Karena Kelurahan Kanigoro dan Kelurahan Manisrejo ini sesuai dengan pendataan dan pemetaan dari Dinas Kesehatan merupakan kelurahan yang paling berdampak. Jadi kelurahan yang paling terdampak dari pandemi COVID ini untuk saat ini Kelurahan Kanigoro dan Kelurahan Manisrejo. Dan ini memang sangat dinamis, mungkin di kemudian hari akan bergeser dan harapan kita tentunya di kemudian hari tidak usah bergeser, tapi selesai di Manisrejo dan Kanigoro. Saya kira seperti itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Sumberwangi naik sepeda. Lihat kiri kanan indah mempesona. Tahun baru Imlek telah tiba. Mari kita sambut dengan sukacita. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun. Dan saya Yunisyawati Maidi, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2572 Kong Sili.
Semoga di tahun kerbau logam ini membawa kebahagiaan yang tidak pernah hilang, harapan yang tidak pernah mati, dan kekuatan yang tidak pernah melemah. Bersama kita perangi COVID-19 untuk Kota Madiun yang lebih sehat dan sejahtera. Kongsi Wajah. Salam Kota Pendekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai upaya lain pengendalian COVID-19 juga terus digencarkan di Kota Madiun, mulai penerapan gerbong isolasi hingga berbagai macam bantuan. Penanganan maksimal disertai kedisiplinan protokol kesehatan pada masyarakat yang tinggi diharap dapat memutus penularan COVID-19 agar pandemi segera berakhir. Jangan kemana-mana, informasi tentang kepedulian warga kepada sesama yang tengah menjalani isolasi mandiri akan kami hadirkan setelah yang berikut ini. Wali Kota Madiun Maidi menerima CSR dari PT Inka, Kamis 11 Februari 2021. Bantuan tersebut berupa 1.000 masker yang diperuntukkan bagi warga yang menjalani isolasi di asrama haji. Wali Kota mengapresiasi langkah PT Inka dalam kepeduliannya ikut serta membantu pemerintah Kota Madiun dalam menangani pandemi. Wali Kota menyebut dengan kondisi ini, Pemkot siap melayani masyarakat yang menjalani isolasi. Namun, Wali Kota juga berharap jumlah warga yang diisolasi tidak akan bertambah. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan PT Inka Agung Sedayu mengatakan bahwa CSR ini bertujuan untuk membantu Pemkot dalam menangani pandemi. Selama Pemkot membutuhkan bantuan, pihaknya tidak akan segan untuk memberikan bantuan. Ya, jadi gini, kita terima kasih sekali pada Inka, di mana saat ini kita ada kesulitan tempat isolasi, khususnya yang di asrama haji itu dari 79 bed, ditambah dari Inka kita dikasih 50 bed. Ini sudah siap pakai semuanya, dan kapan itu sudah kita pakai. Yang kedua, saat ini dengan adanya PPKM ketiga, mikro, kita harus sudah turun ke bawah. Salah satu untuk menegakkan protokol disiplin kesehatan harus ada masker ini. Kita dibantuin ada 1.000 masker. Insya Allah besok Jumat Sabtu kita turun ke lapangan ke tempat yang saat ini RT yang oranye. Jadi hanya satu RT yang oranye di kota kita. Jadi lainnya sudah kuning sama hijau. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak khususnya dari Inka, hari ini kita ketemu di tempat isolasi kereta, juga teman-teman dari Dinkes, Bapeda, semuanya hadir. Perlu saya sampaikan bahwa mulai kemarin untuk kereta isolasi ini kita gunakan karena ada yang terpapar, tetapi tempatnya saya khususkan di sini. Oleh karena itu, yang satu rangkaian isinya 48, hari ini isi 10, masih 38. Sehingga dengan adanya rangkaian yang kereta yang sudah kita gunakan ini, mudah-mudahan isolasi yang ada di Kota Madiun ini akan lebih cepat, lebih bermanfaat. Di samping itu, tempat isolasi itu memang masih ada di asrama haji.
Tetapi melihat tren hari ini sebenarnya turun. Tetapi kita jaga-jaga bahwa COVID ini tatkala ada yang kena, itu tidak bisa mencari tempat mendadak. Jadi mencari tempat mendadak, langsung dapat, langsung dirawat, itu sulit. Oleh karena itu, tempat-tempat yang masih tempat isolasi yang masih kosong, ini betul-betul kita siapkan. Kalau nanti dari masyarakat itu ada yang terpapar, itu langsung bisa kita isolasi, yang di sini sudah kita siapkan secara medis. Secara medis sudah kita siapkan, protapnya sudah kita siapkan, polanya sudah kita siapkan. Insya Allah dengan di kereta ini lebih nyaman. Saya lihat masuk sudah senang, karena seolah-olah tempat isolasi itu dia mau pergi ke Jakarta gitu ya. Kelihatannya kok masuk kereta mau pergi ke Jakarta, suruh tidur di situ, itu senang dia. Dengan senang imunnya naik ya. Dengan imunnya naik ini mudah-mudahan tidak lama di sini. Keretanya baik, AC-nya bagus, tempat tidurnya bagus, nyaman, oksigennya nyaman. Seolah-olah dia di tempat mau pergi. Tapi kalau di gedung kan itu saja, mau pergi gitu. Mudah-mudahan dengan kondisi ini kerjasama dengan INKA, khususnya pemerintah daerah, yang nanti mungkin akan ditindaklanjuti kalau nanti seluruh Karesidenan mungkin dengan Bu Gubernur ya. Nanti Bu Gubernur masih menunggu, tapi karena ini sangat mendesak, ini kita gunakan dulu. Mudah-mudahan setelah kita gunakan ini semua yang terpapar segera meninggalkan. Walaupun masih 038 itu lebih jangan diisi ya. Maksudnya kita sediakan tapi tidak terisi, itu yang lebih membahagiakan. Tapi kita sediakan tidak cukup, nah itu tidak boleh. Jadi kita pola secara medis betul-betul optimal, betul-betul kita kita optimalkan, kerja keras. Walaupun tempat kita siapkan, mudah-mudahan tidak terisi. Yang terisi ini segera meninggalkan tempat ini. Ini yang upaya-upaya kita yang kita lakukan. Tapi kita tetap siap setiap saat. Tempat-tempat isolasi tetap terjaga dengan baik dan kita siapkan dengan semua tenaganya. Penanganan COVID-19 memang butuh peran serta semua pihak, tak terkecuali seluruh lapisan masyarakat. Hal ini seperti yang terlihat di Kelurahan Kanigoro, Kota Madiun. Warga di sana saling bantu-membantu memberikan makanan kepada warganya yang tengah menjalani isolasi mandiri. Informasi ini akan kami rangkai dengan berita bersih-bersih tempat ibadah kelenteng menyambut Imlek berikut ini. Di Kota Madiun, pandemi justru membawa jalinan silaturahmi antar tetangga semakin erat. Itulah yang terjadi pada warga Kelurahan Kanigoro dan Kelurahan Manisrejo yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Meskipun aktivitas keluar rumah terhenti sementara, namun kecukupan pangan mereka tetap terjaga. Seperti yang diungkapkan Dwi Lestariono, Ketua RT 21 Kelurahan Kanigoro. Sejak diketahui ada satu keluarga yang terkonfirmasi COVID-19, dirinya bersama lingkungan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan. Lingkungan sekitar mengumpulkan uang untuk memberikan bantuan berupa bahan pangan, hingga memanfaatkan grup WhatsApp untuk memberi semangat warga yang sedang menjalani isoman. Menyikapi bendera yang terpasang di depan rumah tetangganya, karena sedang menjalani isolasi mandiri di rumah, Dwi tidak ambil pusing. Hal itu dijadikannya sebagai penanda untuk warga sekitar, agar lebih berhati-hati. Terutama, lebih mawas diri dengan kondisi saat ini yang diwajibkan untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan, bukan justru untuk mengucilkan tetangga sekitar. Keluarga yang proaktif memberitahu kepada kami dan kami pun langsung menghubungi pihak kelurahan, dan dari pihak kelurahan pun juga sudah menghubungi kami untuk langkah selanjutnya, yaitu ke Puskesmas Kartoharjo. Dan dari lingkungan kami
break beberapa teman pengurus, kita ambil langkah bagaimana dengan keluarga sedang isolasi mandiri, dan kami putuskan kita akan memberikan rasa empati kita dalam bentuk bahan pangan yang sudah kami serahkan hari Minggu, diserahkan dari tim Ibu PKK. Di dalam rapat pengurus kita juga sudah bilang gitu, dengan kita sering berkomunikasi walaupun hanya dengan WA, dengan maksud supaya mereka keluarga yang sedang isolasi mandiri merasa tidak ditinggalkan. Jadi bahwa ini bukanlah suatu hal yang menakutkan, tapi memang harus disikapi dengan arif. Karena apa? Kita semua juga tidak mau seperti itu. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kesibukan berbeda terlihat di tempat ibadah Tridharma TTID atau yang biasa dikenal dengan nama Kelenteng Lee Ing Kyong di Jalan Cokro Aminoto, Kota Madiun. Sejak Sabtu, 6 Februari 2021 pagi, para anggota sibuk membersihkan kelenteng dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek yang jatuh pada 12 Februari mendatang. Dalam pembersihan ini juga tak lupa menekankan protokol kesehatan. Rupang atau biasa dikenal dengan sebutan patung itu satu persatu dibersihkan. Total 21 rupang utama yang ada dibersihkan. Dalam pembersihan rupang, mereka memiliki kepercayaan sebuah pembersihan untuk diri sendiri. Iwan Budianto, selaku Ketua TTID menjelaskan, pada perayaan Tahun Baru ini tak akan semeriah tahun-tahun sebelumnya. Terdapat sejumlah perayaan yang akan ditiadakan mengingat situasi dan kondisi yang belum kondusif. Selain itu, siapa saja yang ingin sembahyang di kelenteng akan ada pembatasan yang diberlakukan untuk mencegah terjadinya kerumunan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sepuluh anak pang diamankan Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Selasa 9 Februari 2021. Mereka tertangkap operasi petugas di rumah kosong yang terletak tidak jauh dari pos polisi 902 di Jalan Basuki Rahmat, Kota Madiun. Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Sunardi Nur Cahyono menuturkan, sebelumnya petugas mendapatkan laporan dari masyarakat di sekitar lokasi bahwa ada sekumpulan pemuda menghuni rumah kosong dan sering melakukan pesta miras di lokasi tersebut. Menanggapi laporan dari warga, petugas segera melakukan penyelidikan hingga akhirnya 10 anak pang itu berhasil diamankan dan dibawa ke markas Satpol PP dan Damkar di Jalan Parikesit. Petugas pun melakukan pendataan, hasilnya ditemukan bahwa 2 anak pang tersebut berasal dari Kota Madiun. Seorang diantaranya tinggal di Jalan Ciliwung dan seorang lainnya di Jalan Cokro Aminoto. Sedangkan 8 anak lainnya berasal dari luar Kota Madiun, diantaranya Kabupaten Madiun, Ngawi, Bojonegoro, dan Solo. Rata-rata mereka berusia 14 hingga 17 tahun, diantaranya laki-laki dan perempuan. Setelah mendapatkan pengarahan dari petugas dan baju layak pakai dari Dinas Sosial PP dan PA Kota Madiun, 2 anak yang berasal dari Kota Madiun langsung diantar ke rumah masing-masing. Sedangkan 8 orang lainnya yang berasal dari luar Kota Madiun diantar sampai ke perbatasan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Program Lapak UMKM di Kota Madiun mulai termanfaatkan. Program pemerintah Kota Madiun guna menggeliatkan perekonomian lokal itu terbukti membantu pelaku UMKM di tiap kelurahan. Hal itu seperti yang terlihat di Kelurahan Sogaten dan Demangan berikut ini. Lapak UMKM Kelurahan Sogaten juga sudah termanfaatkan. Lapak yang bernama Kalima Reksogati itu berada di Jalan Asmorodono atau sebelah selatan kantor Kelurahan Sogaten. Lokasi lapak yang strategis menjadikan intensitas jual beli di sana cukup ramai saat ini. Lapak juga dilengkapi dengan gerobak berjualan. Terdapat 4 gerobak untuk perjualan nasi campur, rawon, es campur, gado-gado, dan berbagai menu lainnya. Selain itu, juga ditambahkan etalase untuk menampung produk-produk UMKM masyarakat. Di antaranya keripik tempe, rempeyek, carang mas wijen, stik ubi, kembang goyang, kerupuk, hingga wedang rempah kemasan.
produk akan semakin bertambah seiring pengembangan lapak UMKM tersebut ke depan. Lurah Sugaten, Sukat mengatakan, rencananya ke depannya lapak akan dilanjutkan pembangunannya ke barat sekitar 30 meter. Sukat menuturkan, dana sebesar 350 juta rupiah dianggarkan untuk mengembangkan lapak di tahun 2021 ini. Artinya, lapak ini bisa menampung lebih banyak pedagang. Sukat menargetkan pembangunan sudah bisa dimulai pada Maret ini. Saat ini, pekerjaan proyek tersebut masih dalam tahap entry pada aplikasi lelang. Proyek memang akan dikerjakan secara lelang. Pihaknya berharap lelang dapat segera dilakukan hingga segera muncul pemenang yang akan segera mengerjakan. Itu dibangun sejak kemarin, sekarang sudah selesai ya. Terus itu diperuntukkan untuk masyarakat khususnya Kelurahan Sugaten, dalam arti untuk mengembangkan usaha-usaha dan dapat memulihkan ekonomi khususnya pada Kelurahan Sugaten dan lebarnya untuk Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kreasi dan inovasi wajib terus dikembangkan oleh pelaku UMKM agar tetap bertahan, terutama dalam upaya melewati wabah pandemi COVID-19. Selain peran pemerintah daerah untuk mempertahankan laju ekonomi, para pengusaha juga diharapkan melakukan terobosan terbaru agar produknya tetap menarik. Hal ini seperti yang dilakukan oleh salah satu UMKM di Kelurahan Demangan, Kota Madiun, Uli Hak Usianti. Pemilik produk berlabel Malika Jawa ini menciptakan minuman herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan. Produk ini diciptakan pada awal pandemi COVID-19 menyebar di Kota Madiun untuk mengganti bisnis cateringnya yang terpaksa tutup. Usaha saya kan catering terus karena berhenti, saya putar otak lagi biar perekonomian berputar ya Mbak ya. Saya mencoba produksi jamu karena saya suka minum jamu awalnya. Nah terus orang banyak yang bilang kalau jamu cair kan nggak bisa awet, biar bisa awet lama itu gimana? Jadi saya ini bikin keringannya wedang uwuh, terus teh telang celup seperti itu biar bisa dikonsumsi kapan aja seperti itu. Produk Malika Jawa saat ini dapat ditemui dengan mudah di lapak UMKM Kelurahan Demangan, tepatnya di Taman Hijau Demangan sebelah barat. Tak hanya teh telang dan minuman herbal buatan Uli, di lapak UMKM tersebut juga tersedia berbagai produk unggulan buatan warga di kelurahan ini. Lapak UMKM Kelurahan menjadi wadah bagi warga sekitar untuk memiliki produk unggulan berupa makanan dan minuman, fashion, hingga kerajinan tangan untuk menggelar dagangannya. Program ini pun diharapkan mampu memudahkan pertemuan antara pembeli dan penjual, serta mengenalkan produk unggulan masing-masing kelurahan kepada masyarakat. Harapan saya dengan adanya UMKM yang diwadahi oleh dana dari kelurahan ini, kemudian untuk kedepannya mudah-mudahan UMKM kita akan lebih menggeliat lagi sehingga perekonomian di Kelurahan Demangan khususnya nanti akan bisa berjalan lagi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Musrenbang di tingkat kecamatan kembali digelar. Kali ini giliran Kecamatan Kartoharjo yang menggelar musyawarah tersebut. Wali kota yang hadir dalam acara yang digelar secara virtual itu mengatakan, rancangan pembangunan yang merupakan hasil usulan dari masyarakat harus berjalan secara on the track dan bermanfaat bagi masyarakat. Tidak hanya itu, wali kota juga meminta agar seluruh elemen masyarakat saling bersinergi agar tercapai pembangunan yang merata. Untuk diketahui, dalam Musrenbang kali ini terdapat 200 usulan mengemuka yang terinci 109 usulan fisik dan 91 usulan non-fisik.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Madiun juga berpesan agar PPKM Mikro yang tengah berlangsung dapat untuk dijalankan secara disiplin. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang di tingkat kecamatan telah usai. Dengan telah dilaksanakannya Musrenbang Kecamatan Manguharjo, Rabu 10 Februari 2021. Dalam musyawarah yang digelar secara virtual itu, berbagai usulan dari masyarakat mengemuka. Tercatat, terdapat 48 usulan fisik dan 45 usulan non-fisik yang semuanya telah diinput di Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Seluruh usulan tersebut merupakan hasil dari pembahasan di tingkat kelurahan dan di Pramusrenbang Kecamatan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Maidi yang hadir untuk membuka musrenbang tersebut mengatakan setiap usulan prioritas yang sudah terdata harus dapat terrealisasi. Selain itu, usulan yang sudah masuk di tahun 2021 namun butuh penyempurnaan untuk dimasukkan sekalian dalam usulan musrenbang tahun ini. Hal itu sesuai dengan tema Musrenbang tahun 2022, yakni peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial menuju masyarakat sejahtera melalui keunggulan lokal. Maka dari itu, tidak heran jika Wali Kota Madiun mengajak seluruh elemen masyarakat Kecamatan Manguharjo untuk menggali potensi di wilayahnya. Tidak hanya itu, Wali Kota Madiun juga menyampaikan terkait perkembangan COVID-19 di Kota Madiun. Wali Kota Maidi mengatakan saat ini secara umum penerapan PPKM masih sama, namun skalanya dipersempit lagi. PPKM Mikro ini lebih menekankan pembatasan kegiatan skala kelurahan hingga RT dan RW. Hal tersebut sejatinya seperti konsep kampung tangguh. Artinya, keterlibatan masyarakat dalam menekan penularan COVID-19 lebih ditingkatkan lagi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Usai menggelar musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang di tingkat kelurahan, kali ini Pemkot Madiun kembali menggelar musrenbang di tingkat kecamatan. Berbeda dari sebelumnya, musyawarah ini digelar secara virtual Senin 8 Februari 2021. Berlangsung di gedung GCIO, Wali Kota bersama OPD terkait menerima beragam usulan yang ada. Dalam kegiatan tersebut muncul beragam usulan terkait pembangunan, meliputi pembangunan fisik maupun non-fisik, yang dicanangkan pada Musrenbang 2022 di Kecamatan Taman. Salah satunya pengajuan untuk sarana, prasarana yang ada di tingkat kecamatan hingga di RT maupun RW. Selain itu juga terdapat usulan proyek pembangunan fisik seperti pavingisasi, pengaspalan jalan, RTLH, dan jambanisasi. Seluruh usulan itu pun ditampung oleh Wali Kota Madiun Maidi. Wali Kota juga berpesan kepada para pejabat jajaran kecamatan serta OPD terkait agar memeriksa satu persatu usulan yang ada dan diurutkan kembali dari skala prioritas. Wali Kota menekankan bahwa setiap warga Kota Madiun mendapatkan hak yang sama dalam penyampaian usulan. Dirinya juga menekankan untuk urusan kesehatan tidak ditinggalkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Rere bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.